Halo guys, balik lagi bareng gue Henggar di channel favorit kita. Nah, hari ini gue mau ngebahas ini nih guys, Galaxy A30. Oke, sesuai dengan yang kalian lihat di judul, gue bakal ngebahas handphone ini itu sesuai dengan perspektif gue guys. Soalnya apa? Gue udah pakai handphone itu sekitar ya kurang lebih setahun lah. Dan setahun itu buat gue ya ada plus ada minusnya lah. Buat plusnya, nih gue kasih bocoran nih spesifikasi singkat. Buat handphone umur setahun, gengs, kalian itu dikasih layar Super AMOLED Full HD+, kalian dikasih prosesor octa-core Exynos 7904, kalian dikasih internal 64GB, kalian dikasih RAM 4GB, sama kalian dikasih baterai 4000 mAh. Gila, gengs, buat gue sih spek kayak begitu udah, ya buat gue udah oke banget, karena ya gue nggak pakai handphone ini buat yang aneh-aneh, buat berat-berat sih. Selling point utama dari handphone ini, gengs, itu ada di baterai sama di layarnya, gengs. Baterai kalian dapat 4000 mAh. Anjir. Itu udah gede banget, gengs, buat ukuran handphone tahun lalu. Ya sama mungkin standar sekarang juga masih gede sih. Gue biasanya pakai handphone ini pagi gue cabut. Terus ya gue mainin lah siang gitu kan. Dari pagi sampai siang gue coba main, kemudian scroll sosmed. Sore itu masih nyisa sekitar 30 atau 20% lah. Itu buat gue sih oke banget, karena handphone gue sebelumnya itu paling ya siang itu udah minta ngecas lagi kalau gue mainin kayak gitu. Dan layarnya, gengs, kalian dapat Super AMOLED Full HD+. Yang by standards, layar Super AMOLED itu layar yang paling bagus di dunia saat ini. Selain layar Super AMOLED, gengs, Galaxy A30 ini juga ngasih kita berbagai macam fitur yang buat kita enak buat lama-lama natap layar di handphone ini. Yang pertama, ada blue light filter yang ngejaga mata kita biar nggak cepet capek. Sama ada dark mode, gengs. Ini adalah salah satu fitur yang bisa menghemat baterai dan membuat kita nggak silau juga ketika ngelihat handphone ini, gengs. Oke, itu tadi kelebihannya, gengs. Sekarang kekurangannya. Buat gue, kekurangan paling besar di handphone ini adalah tidak adanya NFC. Iya, NFC. Gue pikir dulu ketika beli handphone ini, NFC itu bukan suatu hal yang ya esensial lah, bukan suatu hal yang penting gitu buat gue. Ternyata setelah gue pakai, NFC itu menjadi suatu hal yang gue butuhkan sampai sekarang. Jadi ya nggak adanya NFC di handphone ini jadi kayak gimana gitu, ternyata jadi let down banget gitu. Sama kekurangan lain yang ya bisa dibilang nggak terlalu signifikan adalah ini, gengs, panel belakang yang rentan banget sama sidik jari. Ya kalau yang kayak gini sih bisa kalian akalin pakai casing ya. Jadi kalau kalian pakai casing nggak bakal ada lagi nih sidik-sidik jari nempel kayak gini. Nah, buat gue pribadi di sektor speaker sih masih oke-oke aja ya. Meskipun dia nggak stereo, cuman suara yang dihasilin juga masih bagus. Dari store kamera, ini gue serahkan aja ke kalian gimana kalian nilainya performa kamera dari Galaxy A30 ini. Oke, dan ini adalah perekaman kamera belakang dari Galaxy A30. Ini dia nggak ada stabilization-nya, jadi kalau misalnya digoyang-goyang gini ya goyang dia. Not bad, dapat Full HD. Nah, oke, ini adalah hasil perekaman video buat kamera depan di Galaxy A30. Ini resolusinya bisa dapat Full HD ya. Oke, jadi gimana nih kesimpulannya? Masih worth it nggak nih handphone buat dibeli tahun 2020? Kalau jawaban gue, masih banget. Kenapa? Handphone ini masih bisa ngasih kalian experience yang oke, yang baik untuk handphone umur setahun. Dan dengan harga yang sekarang udah tinggal 2 jutaan, buat gue handphone ini sih masih recommended banget buat kalian beli di tahun 2020.
Kecuali buat kalian yang nyari handphone ada NFC-nya sama yang kameranya lebih bagus dari ini, ya handphone ini jadi nggak recommended. Dan ini semua balik lagi ke kalian, gengs. Preferensi kalian gimana kalau buat nyari handphone? Oke, sekian review dari gue. Makasih banget yang udah nonton sampai habis videonya. Kalau kalian ngerasa review ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, sama di share ya video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga di subscribe di channel kita biar kita makin semangat bikin videonya. Oke? Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!